Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Jaya Rasid yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, pertama-tama kita menyampaikan syukur kepada Allah Ta'ala karena hari ini hari Ahad tanggal 14 Sa'ban 1442 Hijriah, kita diizinkan Allah untuk watawasaw bil haq watawasaw bisob. Kata orang Minang, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditampuh, alah biso karena biaso. Jadi memang kita mengaji ini melakukan pengulangan-pengulangan terkait dengan hal yang akan kita hadapi. Hari ini tanggal 14 Sya'ban ya Pak Habib ya, di Palembang dan di beberapa tempat nanti malam sibuk tuh. Nisfu Sa'ban. Walaupun mohon ampun kepada Allah, saya pribadi mencari referensinya tidak ketemu itu. Kalau beribadah besok kebenaran hari Senin Ayyamul Bid itu boleh-boleh saja. Ini mengkhususkan ibadah pada hari tertentu kelihatannya perlu kita kaji ulang. Mari kita mulai dengan sama-sama lepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, saya ingin ngajak kita menonton petikan dari video klip ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah. Bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Dan ini seorang tukang cukur dengan pelanggannya. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Terjadi dialog yang menarik nanti antara si tukang cukur ini dengan pelanggannya. ¿Sabe una cosa? Yo no creo que Dios existe. Si tukang cukur ini mengatakan dia nggak percaya dengan Es muy fácil. keberadaan Allah. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Pertama si pelanggan ini nggak bisa jawab, Que tenga buena. Hasta la próxima. terus dia minta izin keluar. Tapi Allah memperlihatkan ayat-ayatnya lewat seorang yang rambutnya panjang. Dia mendapat ide dengan si rambut panjang itu. Tersenyum mendapat ide, dia masuk lagi ke dalam. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto.
Ese es el punto. Dios existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso me veo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Tadi si tukang cukur berkata, tukang cukur tuh ada yang rambut panjang tadi, tidak galak datang sama aku. Nah, kata si pelanggan tadi, itulah jawabnya. Allah itu ada, Tuhan itu ada. Persoalannya, apakah umatnya mau datang? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, 186, orang mengisyaratkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Uji buta da'i jadaan. Aku akan mengabulkan permohonan mereka yang berdoa kepadaku dengan dua syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka yakin memenuhi perintahku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ayat ini berada di antara ayat-ayat tentang saum, tentang puasa. Nanti bisa kita lihat ayat-ayat tentang puasa ini dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi menariknya Allah selipkan ayat ini di ayat-ayat tentang puasa. Nah, Ibu sekalian, Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di ayat lain Allah mengatakan, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Ibu sekalian, ini pengantar untuk kita mencoba memahami, karena makna dekat itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang takwa. Dan itulah yang insya Allah kita dituntun Allah selama bulan suci Ramadan besok. Di akhir Ramadan, posisi itu akan kita dapatkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di sini bukan cuma sekedar ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhallazina amanu yang sudah yakin. Yakin itu lebih tinggi levelnya daripada percaya. Yakin itu percaya yang berulang-ulang. Dimulai dengan ilmu yakin, meningkat jadi ainul yakin, puncaknya menjadi hakul yakin. Ilmu yakin berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Ainul yakin berdasarkan apa yang kita lihat. Hakul yakin itu keyakinan yang tertinggi yang didasari kepada keimanan yang mantap kepada Allah. Karena iman itu sendiri, kata Rasulullah, wa tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yakin itu, iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan. Tentang apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadarihi wa khairihi, yang kita kenal sebagai arkanul iman. Nah, kepada orang yang yakin tadi dikatakan wajib atas kamu bersiam sebagaimana umat sebelumnya. Makanya sebelum umat Islam diperintahkan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan dan turunnya itu di tahun kedua Hijriah, itu ternyata umat-umat yang lain sudah berpuasa. Makanya kita kenal yang namanya puasa paling hebat di luar Ramadan itu adalah puasa Nabi Daud. Hari ini berpuasa, besok berbuka, lusa puasa lagi, lusanya lagi berbuka. Dan kita lihat binatang-binatang pun juga dengan izin Allah melakukan praktek itu.
Ayam kapan ngeremi teloknya, puasa dia. Ulo kapan berganti kulit, puasa. Ulat nak jadi kupu-kupu, puasa dia. Jadi memang puasa kelihatannya satu aktivitas yang memang didesain Allah terjadi perubahan yang signifikan. Dan di ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya semoga kamu bertakwa. Kapan itu? Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Nah, pengaturan puasa atau siam ini Allah nyatakan memang seperti saya sampaikan tadi, Al-Baqarah 183 sampai 187. Hebatnya Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebutkan secara eksplisit oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudalinas wa bainatim minal huda wal furqan. Nah, sekarang Sa'ban ini 1 bulan sebelum Ramadan. Menurut Siti Aisyah, Rasulullah banyak bersiam di bulan Sa'ban, tapi tidak mengkhususkan tanggal 15 atau tanggal berapa gitu. Yang intinya kelihatannya warming up. Kalau di Sumatera Barat dulu Pak Haji, kita waktu kecil-kecil dulu ingat, hari pertama tuh sepi kota-kota itu. Saya nggak tahu di kampung Pak Bangun seperti apa. Waktu ditanya ngapa sepi, puasa hari pertama, puasanya melawan. Kenapa? Sebelumnya tidak terbiasa. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Ahad pagi ini nggak begitu. Karena sebetulnya saum itu diajar Rasulullah tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini sahrut tarbiyahnya, bulan Ramadan ini berlatihnya, prakteknya di luar Ramadan. 1 Syawal berbuka. Sepanjang yang saya tahu, Rasulullah itu tanggal 2 itu langsung berpuasa lagi. Bahkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kita sebut dengan puasa 6 hari itu. Apa berhenti situ? Enggak. Ada puasa Senin dan Kamis. Apa berhenti situ? Enggak. Ada lagi puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Nah, puncaknya puasa Nabi Daud. Boleh nggak berpuasa sebulan penuh di luar Ramadan? Sangat tidak disarankan. Apalagi bagi keluarga-keluarga yang masih muda, pasangan kita berhak atas diri kita. Nah, dikatakan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Kita sudah beberapa waktu yang lalu bahwa tidak seperti di Indonesia ya Pak Habib, tanggal 17 kelihatannya Al-Quran itu turunnya malah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Kita sudah bahas ini di pembahasan sebelumnya. Nah, ternyata dari referensi yang saya peroleh, seluruh kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kepada Ibrahim berbentuk suhuf-suhuf. Kalau Bapak dan Ibu ingat surat Al-A'la, itu kan ditutup dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kepada Nabi Ibrahim itu suhuf lembaran-lembaran. Kemudian kepada Nabi Daud, kitab Zabur itu malam ke-12 Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa itu malam ke-16. Injil kepada Nabi Isa malam ke-13. Al-Quran kepada Rasulullah, ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan sesuai dengan ini malam Lailatul Qadar. Tapi tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Allah mengisyaratkan dengan tegas bahwa tujuan bersaum itu adalah la'alla, itu artinya mudah-mudahan, agar, supaya bertakwa. Apa itu takwa? Tunduk dan patuh kepada perintah Allah, melakukan yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya itu semua ada dalam Al-Quran. Allah sendiri mengatakan tadi di Al-Baqarah 185 tadi,
Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Secara definisi dikatakan takwa itulah kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara lahir maupun batin. Di hari biasa makanan minuman punya kita kapan saja bisa kita makan. Tapi di bulan Ramadan kata Allah siang hari jangan. Pasangan kita pasangan yang halal. Tapi di siang hari di bulan Ramadan kata Allah jangan. Dan kita tunduk dan patuh itu untuk apa? Kalau yang punya kita saja bisa kita kendalikan, apalagi yang bukan punya kita. Walaupun sayang latihan sekian puluh tahun itu kelihatannya belum bermakna buat orang tertentu. Karena dikatakan di sini mudah-mudahan, semoga, agar, artinya tidak semua yang berpuasa akan jadi takwa, akan meningkatkan takwanya. Tapi yang jelas Allah memberikan isyarat bahwa siam itu, puasa itu mesin proses yang sangat canggih. Dalam waktu 1 bulan dari iman menuju ke takwa. Nanti kita lihat bagaimana cara bersiam, berpuasa itu yang benar. Efek samping dari berpuasa, ya sebagian mengatakan itu diet, tapi bukan diet sebetulnya. Walaupun memang orang yang berpuasa dengan benar, insya Allah di akhir Ramadan berat badannya akan berkurang, minimum 3-5 kilo. Asal jangan kelakuan kita di Indonesia ini Pak Sarmidi. Di Indonesia ini baru nak masuk Ramadan, itu seluruhnya sudah bikin jadwal itu Pak Haji. Jadwal bukber. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman di kantor, tetanggo. Akhirnya sepanjang Ramadan itu gawe berbuka bersama baik. Dan maaf praktek yang saya lihat dalam buka bersama itu karena tempatnya terbatas untuk sholat. Akhirnya sholat sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Nah yang belum sholatnya apa? Makan itulah. Apalagi diajak makan di Musirawas pulau kan. Galo-galo disikat pindang itu. Sehingga sering memang mau ngomong puasa itu jadi seperti arena balas dendam. Dulu-dulu waktu muda saya terpikir dulu waktu pertama kali di Palembang menjelang berbuka itu jalan ke Masjid Agung, jalan ke Pasar Cinde, rasa nak dibawa galo ke rumah. Walaupun kenyataannya setelah berbuka sedikit enggak termakan, mubazir. Nah jadi orang yang di bulan Ramadan itu badannya nambah justru keliru menerapkan tujuan puasa ini. Jujur aja ibu-ibu sekalian, ya khususnya kita orang Sumatera Barat ya Pak Haji ya, itu di bulan Ramadan galo-galo makanan tuh metu. Kolak tuh enggak cukup kolak pisang, ada kolak labu, ada kolak nangko, ada kolak macam-macam. Ada bubur candi, bubur candil, ada bongko, pokoknya keluar semua. Dan dari mulai berbuka sampai subuh itu makan itulah. Jujur aja ibu-ibu sekalian, coba ditanya ibu-ibu, belanja ibu yang paling besar setahun itu kapan? Ramadan. Jadi kelihatannya bukan menahan nafsu kita di luar Ramadan itu, pesta pora. Nah tujuan dari bersiam itu sendiri sebetulnya memulihkan potensi agar menjadi fitrah kembali. Fitrah itu kejadian manusia kan memang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mengabdi, beribadah kepada Allah. Sehingga sebetulnya dengan puasa itu diharapkan kekuatan spiritualnya yang meningkat. Seperti tadi dikatakan, kemampuan untuk mengendalikan diri yang punya kita saja dikendalikan. Karena Rasulullah juga mengasih isyarat sebetulnya untuk makan itu, kita makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Walaupun ada yang katakan itu asarnya para ulama ya, tapi itu dalam hidup sehari-hari terasa memang. Kalau kita lapar nian, rasa kalau nak dimakan memang. Makanya nanti ketika berbuka pun Rasul ngajarkan ada metode berbuka itu supaya kita tidak rakus. Berbuka dengan korma, jumlahnya ganjil 1, 3, 5, 7 gitu ya. Terus dikunyah secara mantap, minum air secukupnya, setelah berdoa, setelah berbuka puasa itu kita disuruh sholat dulu. Ternyata kata kawan-kawan saya yang ahli kesehatan,
Korma itu energinya memang paling mudah diserap oleh badan. Nah, kalau kita makan korma, kemudian kita sholat, gerakan sholat itu menyebabkan energi yang dimakan tadi dialirkan ke seluruh tubuh kita. Sehingga setelah berbuka, insya Allah nafsu itu tinggal 50%. Bukan seperti kebanyakan kita kalau buku bersama, apalagi di Palembang ini, nongkrong di tempat pempek, 1000 ikut pempek itu habis itu. Nah, jadi dikatakan di sini kemampuan untuk mengendalikan diri khususnya secara spiritual. Harapannya manusia itu kembali kepada fitrahnya makhluk yang mengabdi kepada Allah. Jinna wal ins ya'budun. Nah, di sini makna fitrah ini memang Idul Fitri selalu disebut-sebut dengan Idul Fitrah ya Pak Habib ya. Padahal makna fitri dengan fitrah ternyata berbeda. Fitri itu lebih dekat pada kata-kata iftar. Iftar itu maknanya berbuka. Jadi Idul Fitri sebetulnya maknanya lebih dekat pada kembali berbuka. Kalau fitrah memang kejadian manusia untuk mengabdi kepada Allah. Makanya makna fitrah yang diartikan suci seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya, itu perlu kita definisikan ulang, Pak. Jangan sampai suci seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya 1 Syawal, terus berpikir ada apa-apalah dosa kecil-kecil juga. Itu keliru. Makanya Allah katakan di sini di surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan katakan dirimu suci, hanya Allah lah yang tahu siapa orang yang takwa itu. Jadi tugas kita hanya berbuat, yang nilai itu Allah. Kalau kita lihat memang bahasa-bahasa pahala dalam terjemahan Al-Quran itu Pak Habib, itu dikatakan bahwa di sisi Allah. Nah, yang sering-sering kita salah ngiro seolah kita banyak pahala. Padahal pahala itu Allah yang menilainya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dan setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Dan yang tahu niat hanya kita dengan Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan niat itu tidak perlu dizaharkan. Karena niat itu tempatnya di hati. Tapi kalau untuk memantapkan diri kita sendiri boleh-boleh saja. Karena ngomong dalam fikih sholat juga kadang-kadang itu jadi bahan diskusi. Karena banyak yang nak sholat itu nak menzaharkan niatnya. Usolli sholatul subuh rakatain imamam lillahi ta'ala. Padahal ngomong Bapak dan Ibu sekalian nak kesini tadi, itu yang membimbing Bapak dan Ibu kesini adalah niat. Dan itu tidak perlu dizaharkan. Yaitu khilafiyah yang mungkin nanti perlu diskusi tersendiri. Nah, tapi Rasul mengasih isyarat. Jangan langsung berpikir mentang-mentang Al-Quran mengatakan begitu, di akhir Ramadan takwa kita meningkat. Karena Rasul memberikan sinyalemen, "Qamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos." Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena sebetulnya bersiam itu yang disiamkan jiwa kita, yang dilambangkan oleh anggota tubuh yang diwudukan. Ya mata, ya mulut, ya tangan, ya pikiran, ya pendengaran, ya langkah. Nah, kalau cuma makan dan minum dan berhubungan suami istri saja, itu baru sebagian kecil. Harusnya menyeluruh, harusnya integral. Yang dipuasakan itu jiwa kita. Sehingga yang diharapkan memang puasa itu puasa yang bermakna. Apa kata Rasulullah? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang dengan iman dan ihtisaban itu mengharapkan kebaikan di sisi Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah akan ampunkan. Jadi yang mengampunkan dosa itu Allah, jangan kita yang rasa-rasa.
Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat bahwa Rasulullah itu orang yang pertama kali masuk surganya Allah, Rasul mengatakan yang membawa Rasul kepada surganya Allah bukan amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kalau Rasul saya berkata begitu, masa kita berani-berani mengatakan amal kita yang membawa kita ke dalam surga? Tapi memang kita harus beramal semaksimal mungkin sebagaimana contoh dari Rasulullah. Makanya saya dan kita semua kalau diizinkan Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Kalau hari itu ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Bulan, ada yang bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, saat itu dengan berharap ridho Allah, lakukanlah yang terbaik. Jadi orang-orang di dalam kubur itu menyesali hari-hari Ramadan yang ditinggalkannya. Dan mereka mengatakan, silakan dicek nanti di surah Al-Mu'minun ayat 99-100, ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi ya Allah. Kami berjanji akan berbuat baik ya Allah. Kata Allah di ayat itu, sekali-kali tidak, itu hanya kata-kata yang diucapkan. Dan beberapa di antara saudara kita tahun ini tidak ketemu lagi dengan Ramadan ya Pak Habib ya. Tidak tua, tidak muda, kata Allah, kalau kapan datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Di lingkungan Al-Furqan, guru-guru kita masih muda dipanggil Allah. Ustaz waktu yang lalu dipanggil Allah. Nah, kita kalau dipertemukan dengan Ramadan, kita termasuk orang yang lebih beruntung. Karenanya maksimalkanlah Ramadan itu untuk menggapai takwa. Karena salah satu ciri orang yang cerdas, kata Rasulullah, dia selalu ingat mati dan bersiap-siap menghadapinya. Kata kawan saya yang sudah levelnya agak tinggi, kamu kalau ingin sholat khusyuk, ciptakanlah kondisi seolah itu sholat kamu yang terakhir. Khususnya ketika sujud yang terakhir itu terasa, jangan-jangan aku angkat kepala aku dipanggil Allah. Begitu juga kalau kita dipertemukan Allah dengan Ramadan tahun ini, saya dan kita semua harus bertekad, Ramadan ini harus menjadi yang terbaik dalam hidup saya. Artinya ada persiapan, tahu ilmunya apa yang dilakukan selama Ramadan, dan tahu ilmunya bagaimana setelah Ramadan berakhir. Apa langkah-langkah persiapan kita? Kalau Rasul mengajarkan memang bahagia menyambut datang Ramadan itu. Tarhib atau Ramadan ritualnya sebetulnya, tapi melakukan kajian-kajian ulang bahwa kita memang bahagia bertemu dengan Ramadan sebagaimana gembiranya kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin pada saat peristiwa hijrah dulu. Rasul dan para sahabat ketika Ramadan mau datang itu bergembira. Ketika Ramadan mau berangkat, pada sedih semua. Sementara ada sebagian dari masyarakat kita datang Ramadan sedih karena ada pacak ngudut lagi siang hari. Apa Ramadan tidak pergi senang. Nah, kita ketika tak paham maknanya, mudah-mudahan kita bisa mengkondisikan seperti Rasul dan para sahabat itu. Karena kita sadar, saya pribadi sadar, raso-rasonya kalau dievaluasi sekarang ya Pak Habib ya, banyaklah maksiat daripada ibadah yang kita lakukan. Kalaupun kita lakukan ibadat, ampunkan dosa kita dan ibadah kita yang sedikit itu Allah terima sebagai amal soleh. Dan bangunlah wawasan bahwa Ramadan itu tidak hanya menahan makan minum dan berhubungan suami istri saja, tapi utamanya kita bersihkan, kita kendalikan jiwa kita.
Nah untuk itu banyak-banyaklah bersiam di bulan Sya'ban ini. Mungkin banyak di antara kita, mungkin Pak Haji, Pak Bangun, Pak Aga barangkali, Pak Salmidi di luar Ramadan udah banyak berlatih. Apalagi itulah tua-tua ini perlu memang sering-sering bersiam itu. Kenapa? Makan dikit jadi daging, gemuk. Walaupun tujuan berpuasa bukan hanya itu, tapi Rasul mengisyaratkan sumu tasihu, bersiamlah kamu akan sehat. Khususnya bagi ibu-ibu yang masih aktif ya, ini masih ada kesempatan. Kalau masih berutang, bayarlah sekarang. Makanya saya pribadi menerapkan, nanti insya Allah kalau diizinkan Allah masih hidup sampai ke Ramadan nanti, 1 Syawal berbuka, 1 Syawal berbuka, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu Pak Aga saya usahakan langsung bersiam. Yaitu pengalaman di kampung dulu ya Pak Haji. Pada waktu pertama kali nikah dulu Pak Chandra di Sumatera Barat itu yang namanya mantu pulang. Oh itu tiap kali naik rumah makan tuh lah. Woi mantu pulang, ayo makan. Nah kita mau ngomong tanggal-tanggal awal-awal Syawal itu perut itu yang terkejut. Sebulan penuh berpuasa disuruh makan. Di kampung kita itu Pak Amidi ketika jadi mantu pertama kali itu tiap kali naik rumah makanlah seketek katanya, makanlah dikit. Kapan naruh itu sepiring besar? 3 kali naik, pecah perut itu. Akhirnya timbul ide. Mana idenya? Tanggal 2 Syawal langsung puasa. Kapan dia suruh besok? Makan mantu. Maaf lagi puasa. Lo ngapa puasa? Sekarang ini kita naik. Dalam hati kita, kalau tidak saro gitu. Tiap kali naik rumah makan. Nah tapi sebetulnya dari sisi kesehatan, saya tanya sama kawan-kawan dokter dan kesehatan, ternyata memang yang dipraktikkan Rasulullah itu bagus. Kenapa? Badan kita tuh sudah ready, puasa sebulan penuh. Nah ditambah 6 hari lagi, tak kata masalah. Makanya ibu-ibu masih produktif, kalau punya utang bayarlah langsung di bulan Syawal itu. Jangan ditunggu-tunggu. Don't wait till tomorrow what you can do today, kata orang Barat. Kenapa? Kapan ditunggu? Nah jadi di bulan Sya'ban banyak-banyaklah berpuasa. Besok tanggal 15 berpuasa, bukan karena nisfu Sya'ban nanti malam gitu ya, tapi besok tanggal 15, nanti tanggal 18 hari Kamis silakan lagi. Dengan catatan 1 hari menjelang Ramadan Rasul tidak berpuasa lagi. Artinya 1 hari menjelang Ramadan itu siap-siap untuk masuk Ramadannya. Kemudian siapkan Al-Quran dan buku-buku tentang Islam. Persiapkan anggaran khusus untuk berinfak sedekah. Nah, kita memang di Palembang ini kebiasaan juga menghitung zakat juga sering-sering di bulan Ramadan. Padahal sebetulnya kapan saja, enggak apa-apa. Tapi kalau masalah haulnya gitu ya, mungkin memang mudah di bulan Ramadan. Kemudian bersihkan rumah dari hal yang mengganggu, saling memaafkan. Nah memaafkan ini sebetulnya tidak usah nunggu datang Ramadan. Sekarang pun kita sudah bisa bermaaf-maafan setiap saat. Karena sebetulnya Islam mengisyaratkan yang mulia itu bukan minta maaf sebetulnya, tapi ngunjuk maaf. Silakan dicek, nanti kita akan bahas juga di surah Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimina ghaiz wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang takwa itu mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi yang punya prinsip tiada maaf bagimu itu bukan orang takwa. Itu terpengaruh lagunya Bob Tutupoli dulu, tiada maaf bagimu. Orang Islam itu selalu ada maaf. Nah jadi itu persiapan sebelum Ramadan masuk. Nah ini kebiasaan jelek juga di kampung-kampung dulu Pak Haji, mau masuk Ramadan itu ada yang balimau. Kalau tidak tahu di Jawa apa namanya, pedusan, apa namanya, mencuci kepala itu tidak ada referensinya. Bahkan di Sumatera Barat itu terjadi penyimpangan dulu, balimau itu masuk di dalam kolam rame-rame lanang betino. Keliru besar itu, dilakukan ketika belum punya ilmu. Ketika kita sudah punya ilmunya jangan lagi. Tidak perlu yang namanya membasahkan kepala menjelang Ramadan itu, karena esensinya sebetulnya sucikan jiwa, bukan fisik.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Itu doa yang kita baca setelah berwudu. Nah, tentang maaf itu juga dikatakan jadilah pemaaf. Ini kebiasaan kita aja di masyarakat Pak Sarmedi, menjelang Ramadan ini galau-galau jadi puitis, Pak. Ketika tangan tak sanggup menjangkau, ketika kaki tak sanggup melangkah, maafkan kesalahan. Lo untuk apa daripada gitu? Hah? Yang lebih utama sebetulnya memberi maaf. Kalau kita memang salah nian, perasan memang dengan yang bersangkutan. Aku salah dengan awak, berat rasanya kalau tidak memaafkan. Loh, kalau kita minta maaf tidak dimaafkannya, itu urusan dia dengan Allah. Karena memang meminta maaf itu juga butuh jiwa yang lapang. Karena orang kita rata-rata tidak galak ngaku salah. Nah, selama Ramadan selalu bangun untuk sahur, walaupun makannya dikit. Dan saya rasakan, apalagi mungkin Pak Haji, mungkin Pak Bangun kita rasakan ya, rasanya makan sahur tuh dikit nian, tidak semangat. Nah, usahakan makan itu menjelang waktu subuh. Memang di masyarakat kita sampai hari ini masih debat ya Pak Habib ya, Pak Aga. Karena di imsakiyah kita itu ada disebutkan masalah imsak itu 10 menit sebelum subuh. Tapi kalau melihat ayat Al-Qur'annya, waktu makan itu persis masuk waktu subuh itu. Cuman kita memang lebih baik berjaga-jaga. Jangan sampai pas azan masih tigo pempek telur di mulut itu. Lah salah nak ngunyahnya. Jadi sebelum itu sudah siap-siap. Nah, waktu yang kalau kita terbangun 10 menit menjelang subuh itu masih boleh makan sahur. Ya sampai masih debat itu. Karena di imsakiyah itu dibikin 10 menit subuh itu dikatakan waktu menahan. Tapi kalau kita betul-betul terbangun pada saat 10 menit itu, yang saya pahami masih boleh makan. Ya paling tidak 3 biji kurma lah. Makanya saya bingung melihat Pak Bangun orang yang makan sahur itu nak setengah panci makannya. Bingung saya lihat. Kenapa? Saya pribadi rasa tidak semangat. Nah, yang kedua, Ramadan dekatlah dengan masjid. Yang khususnya laki-laki sebetulnya di luar Ramadan pun sebetulnya harus sholat 5 waktu itu di masjid sebetulnya. Tapi di bulan Ramadan lebih dekat lagi. Bahkan Rasulullah kan 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Berikutnya lagi karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dekatlah dengan Al-Quran. Ya dari sekarang sudah harus dilatih. Alhamdulillah Pak Bangun, saya dengan kawan-kawan alumni SMA 1 Bukit Tinggi itu setelah subuh kita dengan media Zoom sekarang, kita ngaji rame-rame. Uang 20 dapat 1 juz. Yang lain baca kita nyimak sambil dibaca alih bahasanya. Memang sebetulnya pembagian Al-Quran 30 juz itu bukan di zaman Rasul, bukan di zaman para sahabat, tapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau membagi itu supaya umat Islam paling tidak mentargetkan ngaji 1 juz 1 hari, sehingga dalam 1 bulan khatam sekali. Tidak hanya sekedar baca, tapi sebetulnya harus diusahakan nambah hafalan. Tidak hanya menambah hafalan, menambah pemahaman. Tidak hanya menambah pemahaman, menambah amalan. Al-Quran itu memang yang tertulis 6.348 ayat. Tapi sebetulnya ayat Al-Quran itu enggak terhitung. Karena alam semesta ini jadi ayat-ayat Allah bagi ulil albab, kan gitu bahasa Al-Qurannya. Bagi orang yang berpikir. Kemudian kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi yang dikontrol adalah jiwa. Rasul mengatakan, orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan kotor, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan dahaga. Nah ini ayatnya, silakan dicek ulang nanti ya Pak Samedi ya, bahwa Allah mengatakan di Al-Baqarah 187, makan dan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, yaitu subuh. Tapi memang untuk berjaga-jaga sebaiknya
sebelum subuh masuk kita sudah datang ke masjid, artinya jauh sebelum itu sudah selesai. Jangan nak makan jam 2:30. Rasul ngajarkan mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur. Kalau makan jam 12 setelah makan, itu tidak benar itu. Bukan makan sahur. Sama seperti sholat tahajud, kita harusnya tidur dulu. Nah berikutnya, selama Ramadan, ya sebetulnya sekarang pun kita selalu berdoa. Kalau yang saya pelajari memang doa waktu berbuka puasa itu bukan seperti yang di TVRI itu. Kalau berbuka puasa yang saya pernah lihat di referensi itu tetap aja basmalah dulu, setelah masuk makan dan minum baru kita berdoa. Dan doa yang diajarkan Rasulullah itu lebih kepada yang zaharal fasado walbar bima kasabat adinas. Telah basah kerongkonganku, telah hilang dahagaku, dan semoga apa yang dilakukan mendapatkan kebaikan di sisi Allah insya Allah. Nah berbuka ini usahakan dengan kurma. Sekarang banyak bertebaran kurma. Saya mau beli nih sama Pak Mukarom besok nih, beliau nih salah satu penyalur kurma nih katanya. Kurma 3, 5 atau 7. Setelah itu minum secukupnya, langsung sholat. Baru dilanjutkan nanti setelah maghrib makan malamnya. Banyak-banyak berinfak sedekah. Nah usahakan membukakan orang lain. Kalau di masjid bapak dan ibu itu dekat rumah ada buka bersama, minta 1 hari kita yang nyedio ke. Karena membukakan orang lain itu kebaikan di sisi Allah sama seperti orang yang berpuasa itu. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang belum datang ke tanah suci segera diizinkan Allah datang ke situ, amin. Di tanah suci itu kalau di luar Ramadan hari Senin hari Kamis itu berebut orang setempat itu narik-narik kita supaya galak berbuka di lapak dia. Ramadan juga begitu disediakannya. Kenapa? Dia paham betul membukakan orang lain dapat kebaikan seperti orang berpuasa tanpa dia sendiri berpuasa, dalam tanda petik. Apalagi dia berpuasa, double-double. Nah berikutnya selalu mendirikan sholat malam. Ya sholat malam yang khusus di bulan Ramadan itu kan disebut dengan sholat tarawih. Kalau diperhatikan dari sisi bahasanya, tarawih itu harusnya bersantai-santai Pak Aga. Kalau kita lihat orang di tanah suci itu kapan sholat tarawih, itu dari kira-kira jam 10 sampai jam 1. 2 rakaat, istirahat, dia orang tawaf, orang ngaji, orang ini. Terus sholat lagi 2 rakaat, sampai jam-jam 1:30 baru selesai. Makanya banyak di antara kita tuh yang berupaya bersiam itu selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kenapa? Nikmat memang di situ. 1 hari memang 1 juz kan, lemak nian dengerin di situ. Karena niat kita beribadah barangkali ya Pak Haji ya. Di tanah suci itu ndak katik malasnya kita beribadah. Makin panjang bacaan imam tuh makin senang. Pertama bacaannya bagus, suaranya bagus. Lemak gitu dengerinnya. 1 juz 1 hari, ndak capek. Kalau di sini panjang-panjang dikit imam, besok ditinggali wong. Nah, di samping sholat tarawih pun sampai sekarang juga panjang diskusinya. Ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan berjamaah. Tapi sejak zaman Umar bin Khattab kan ini kan sholat tarawih rame-rame untuk syiarnya. Tapi sebetulnya kalau kita nggak kebagian di masjid sendiri juga boleh, karena Rasulullah sebetulnya hanya 3 kali berjamaah tarawih itu. Mau sama-sama bagus. Nah mudah-mudahan tahun ini diizinkan. Tahun lalu banyak masjid-masjid yang tidak berani karena didatangi Satpol PP. Di masjid kami masih berani waktu itu, walaupun tidak katik ceramahnya. Jadi habis isya istirahat sebentar langsung tarawih, tidak katik pengajiannya, apalagi subuh. Tidak ada. Nah mudah-mudahan tahun ini diizinkan. Pas setahun nih kita rasanya diatur-atur yang masalah itu. Di samping sholat tarawih, tambahlah lengkapi dengan sholat tahajud. Kalau tarawih tadi ditutup dengan witir, waktu tahajud tidak usah lagi ditutup dengan witir. Tapi seandainya pas setelah selesai tarawih mungkin di sini 4x2 atau 2x4 gitu ya, ya minggir nanti lanjutkan di rumah.
khususnya buat anak-anak muda. Saya dulu waktu kecil-kecil ya diajar nenek dulu, kau tuh nak ku bangun ke juga kage, tambah tahajud biar awak terlatih. Pikir-pikir yo juga, sayang kalau dibuang kesempatan itu. Kemudian iktikaf 10 hari terakhir dan berupaya memaknai menggapai Lailatul Qadar. Nah, di sini perlu hati-hati, kita bahas pada saat bulan lalu membahas Al-Qur'an bahwa jangan sampai mengartikan Lailatul Qadar itu rezeki nomplok. Dicari hanya di bulan-bulan di tengah-tanggal ganjil, keliru. Usahakan saya dan kita semua beribadah Ramadan itu dari mulai 1 Ramadan lah ngebut. Dan berharap di antara malam itu Allah berkenan berikan keberkahan Lailatul Qadar itu. Tidak usah dicari-cari, Allah akan datangkan sendiri kalau kita dianggap dekat, kalau kita dianggap orang yang takwa. Nah, ini yang saya terima Bapak Ibu sekalian, kalau berbuka itu tetap aja basmalah aja, kemudian dengan kurma baru baca doa ini, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Tapi kalau terbiasa dengan Allahumma lakasumtu ya silakan. Dari yang saya baca seperti itu kondisinya, kurang kuat. Kalau ada yang lebih sahih, kenapa yang dhaif? Nah, pengertian dari Lailatul Qadar itu bukannya dapat lotre, dapat hadiah nomplok, tapi itu satu proses yang berkesinambungan. Memang ada juga sebagian ulama mengatakan Ramadan itu 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga iku minanar. Saya nggak ketemu tuh referensinya. Tapi yang jelas Rasul ngajarkan di bulan Ramadan itu ibadah Rasul meningkat luar biasa. Karena beliau juga memberikan motivasi ibadah sunnah dalam bulan Ramadan dihitung wajib di luar Ramadan. Apalagi yang wajib. Dan mungkin saya Pak Bangun, mungkin kita semua harus bikin rapor sendiri barangkali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita monitor, bukan nak hitung-hitungan dengan Allah, tapi untuk mengkondisikan diri kita melakukan yang terbaik. Nah, utamanya apa? Mendapatkan kepahaman. Kita dengan Pak Bangun diajar ini tiap hari Jumat untuk mencoba mentadaburi dengan Pak Haji juga bahwa Al-Quran itu memang harus dipahami, dan Allah ngasih tahu kepahaman itu diberikan kepada orang yang dikehendaki. Yu'til hikmatah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi memang kita harus intensif mengkaji. Saya sekarang juga dengan kelompok itu Pak Bangun belajar lagi tajwid sekarang Pak Habib. Karena banyak di antara kita kapan ditanya tajwid tidak ngerti. Nah, ulang lagi sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya ngaji rame-rame itu enaknya kita saling mengkoreksi, saling mengingatkan. Sedikit lagi, nah yang terakhir, setelah Ramadan. Jadi dari Ramadan itu raih hidup yang istiqomah. Hasil Ramadan itu dipraktekkan di luar Ramadan. Karena keliru kalau kita tuh jadi Ramadhaniyah kalau bahasanya Pak Adi Hidayat itu. Dalam bulan Ramadan itu, apalagi Cak di Pusri dulu Pak Chandra, itu 10 hari terakhir di Pusri itu hampir 2.000 jemaahnya. Hampir 2.000 itikaf. Tapi yang menyedihkan tanggal 1 Syawal back to basic lagi. Tinggal 20 weh. Keliru. Harusnya latihannya Ramadan, prakteknya di luar Ramadan. Jadi kita kalau diizinkan Allah ketemu Ramadan ini, gunakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kita, dan di luar Ramadan nanti kita ikuti ibadah seperti Ramadan ini. Nah, ada cirinya keberhasilan Ramadan itu. Ini yang saya sampaikan tadi, surah Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kaziminal ghais wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah, jadi Allah sendiri yang mengisyaratkan ciri orang yang takwa itu ada beberapa.
Pertama, menafkahkan harta ketika lapang dan sempit. Lemak diomongkan, saro dalam prakteknya. Kemudian apa? Mampu menahan amarah, saro juga. Terus mampu memaafkan orang lain. Selalu berbuat baik. Kalau berbuat salah, dia segera beristighfar. Nah, itu ciri-ciri orang takwa. Silakan masing-masing kita ini kan, dan rasanya khususnya yang menahan amarah ini, uang kita itu agak susah. Saya dan kita semua sering-sering marah. Nah, dengan saum sebetulnya dikendalikan. Boleh enggak marah? Boleh. Kalau Islam dihina, kita harusnya marah. Kata Buya Hamka, kalau Islam dihina kamu tidak marah, kamu tinggal pakai baju kain kafan baik, kan gitu kata beliau. Ghirah Islam itu harus ada. Jadi marah itu pada tempatnya. Walaupun maaf, sehari-hari kita dalam berkeluarga sering marah yang tidak perlu. Semua anak kecil marah gitu, padahal dia kecil. Kita kecil dulu, lebih parah lagi daripada dia, kan gitu kan. Sama istri, sama suami, sering kita berbicara itu agak keras gitu misalnya. Padahal itu tadi, kalau orang yang takwa tiap hari berpuasa, berarti mengendalikan nafsunya, itu enggak terjadi seperti itu. Maka ini dikatakan ciri orang yang takwa memaafkan kesalahan orang. Cuman kebiasaan kita baik, nak masuk Ramadan ini pokoknya galau-galau WA grup itu Pak Chandra, maafan itulah. Oh, panjang kalimat dari pucuk ke bawah itu. Jadi ahli puisi galau. Padahal yang terbaik kita memaafkan. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mampu beramal yang terbaik dengan Ramadan ini, sehingga di akhir Ramadan nanti takwa kita meningkat, dan Allah menuntun kita apa yang kita praktekkan dalam Ramadan bisa kita laksanakan 11 bulan ke depannya, sampai insya Allah kita nanti dipertemukan Allah lagi dengan Ramadan 1443 Hijriah. Amin ya Rabbil Alamin. Mohon maaf dan keliru. Pada Allah yang menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.